حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa Allahumma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Walhamdulillah alamin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat itu dan memberikan taufik kepada kita untuk tetap bisa istiqamah dalam melakukan kewajiban syukur atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Baik, insyaallah kita masih melanjutkan bagian dari pembahasan kita tentang memahami dan menyikapi alam gaib jin sebagai lampiran dari pembahasan kita tentang rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagian aspek yang mungkin merupakan yang paling berbahaya, yang paling buruk dalam konteks hubungan antara manusia dan alam jin, yang berupa sihir. Kita sebelumnya membahas tentang perdukunan versus akidah Islam. Lanjutan dari perdukunan itu ya fenomena sihir ini, karena mungkin hampir tidak ada dukun yang bukan penyihir. Karena memang ini orang melakukan aktivitas perdukunan itu ya tujuan utamanya untuk melakukan sihir. Kalau dukun itu kan sekedar bahwa seseorang karena bantuan jin terus dia mengaku bisa mengetahui hal gaib. Dukunnya itu. Terus kemudian mungkin ditambah dengan dia dianggap atau mengklaim diri bisa mengetahui hal-hal yang akan datang atau yang tersembunyi bagi umumnya orang. Terus kemudian orang minta tolong untuk diberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi atau itu ada. Tapi yang kemudian lebih banyak terjadi hubungan antara manusia dukun ini dengan jin, itu hubungan timbal balik kaitannya dengan
manusia ini kan memang kalau mengikuti keinginannya, mengikuti obsesinya itu kan tanpa batas. Mengapa kemudian mereka yang tidak mau membatasi kemauan dan keinginannya dalam hal-hal tertentu, itu terus kemudian ya akhirnya terjebak dalam hubungan minta tolong kepada jin itu karena dia ingin memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, memiliki kehebatan yang mengungguli umumnya orang untuk berbagai maksud. Nah dari situlah lalu kemudian termasuk bukan dalam apa ya, dalam dunia ilmu bela diri. Di negeri kita sendiri banyak sekali. Jadi aliran-aliran bela diri itu tidak sedikit di antaranya, mungkin tidak semua, saya juga kurang tahu persis. Tapi karena tadi keinginan untuk seseorang memiliki kekuatan tidak mengakui keterbatasannya. Ketika mungkin di dalam ilmu bela diri tertentu itu secara normal sesuai dengan kemampuan dan kekuatan normal manusia yang itu ada batas kan, batas kekuatan untuk mukul, batas kekuatan untuk ngangkat, batas kekuatan apapun. Nah, karena dasarnya manusia itu tidak puasan, dia ingin, ini sudah batas maksimal ini. Kekuatan real manusia ya segitu. Dia masih ingin terus. Misalnya bahwa menghadapi lawan. Itu sudah mungkin dia bisa mengalahkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu kekuatan real. Tapi tidak puas. Bagaimana saya bisa merobohkan 10, 20, 30? Mereka roboh bahkan saya tanpa nyentuh. Itu kan sudah di luar kemampuan manusia normal. Jadi gitu. Dia bisa lompat dengan lompatan nggak tahu setinggi apa, yang nggak mungkin manusia normal nggak mungkin bisa melakukan. Latihan sepanjang umur nggak mungkin bisa. Ada batas. Tidak puas. Bagaimana itu bisa tercapai? Di sini kemudian jin masuk. Sehingga mengapa kemudian ada yang banyak. Saya pernah waktu di pondok dulu, itu belajar ya bela diri lokal gitu, jurus-jurus tertentu, yang murni bela diri fisik, itu kita lewati. Sudah, ini bela dirinya waktu ini lokal. Jadi ada 5 bela diri, saya lupa. Terus kemudian, nah, itu disebutkan, kalau mau naik kelas, naik tingkat, naik level supaya punya kekuatan yang lebih dari batas itu, nah di sini kemudian disyaratkan. Ada syarat-syarat tertentu, kita yang tadinya dilatih biasa di pondok, tapi harus pergi ke pusatnya. Di sana ada beberapa rangkaian, sebagiannya ritual sifatnya. Nah itu, ketika sudah sampai ke level itu, kiai melarang. Enggak. Kita belajar ini hanya untuk fisik, untuk ini. Tapi kalau sudah itu sudah ada sinyal yang tidak sesuai. Akhirnya sudah kita nurut sampai di situ saja. Tapi saya ingat ada kawan saya yang sama, cuman dia tidak nyantri di pondok, santri Kalong gitu. Jadi dia belajar sekolah saja tapi di kampus, sehingga tidak lebih leluasa. Nah, kiai melarang, dia tetap berangkat sendiri. Dia ke sana sendiri, terus melewati itu.
Dia cerita ada nggak tahu dimandikan apa, jam 12 malam. Ada beberapa. Jadi bukan pelatihan fisik sudah. Tapi melewati beberapa syarat, beberapa ritual tertentu. Nah, yang kemudian terjadi dengan dia melewati itu, tiba-tiba dia memiliki kekuatan super. Salah satu kelebihan ini yang terkenal bagi yang sudah ada di situ bela diri ini, itu ketika seseorang misalnya lawannya itu terpegang, makanya lawan baik karate atau apapun, itu kalau menghadapi ini jangan sampai, kalau bisa jangan sampai terpegang. Kalau terpegang dengan tangannya, itu dilempar itu bisa di atas genteng, tiba-tiba musuhnya itu. Dan dia nih teman saya itu tiba-tiba punya kekuatan itu. Baik, nah kembali kita jadi bahwa ini konteksnya, jadi artinya konteksnya campur tangan hubungan antara manusia dan jin. Jadi mereka bisa membantu untuk memberikan manusia kelebihan-kelebihan tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu, di mata manusia umum kehebatan-kehebatan tertentu, untuk memuaskan penasarannya, keinginan yang tidak terbatas itu, lalu kemudian tentu ada kompensasi. Ini sudah kaidah. Ada syarat, ada kompensasi yang harus dipenuhi itu. Nah, di sini bahaya akidahnya itu. Mereka tidak memberikan bantuan secara gratis. Ada kompensasinya itu. Nah, ini juga yang terjadi dalam itu di saya tidak mengatakan bahwa semua bela diri ya. Jadi tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Yang lebih lagi itu adalah dalam dunia kekuasaan. Kita baca di dalam Al-Quran kisah tentang penyihir Fir'aun. Dan ini rata-rata penguasa-penguasa, raja-raja, apalagi yang paling berkuasa lama sekali, itu rata-rata mereka itu ada backup dari para penyihir. Mengapa kemudian Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat yang bisa mengungguli dan mengalahkan sihir itu, sehingga penyihir Fir'aun akhirnya kemudian tunduk langsung dan beriman, yaitu karena memang menghadapi mereka. Kan mukjizat para nabi dan rasul itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di zamannya waktu itu untuk membuktikan kenabiannya. Dan kita bisa baca jadi kisah bagaimana Nabi Musa AS berhadapan dengan penyihir Fir'aun dalam banyak surat Al-Quran. Di surah Al-A'raf, di surah Yunus, di surah Toha, di surah Asy-Syu'ara, dan lain-lain. Bagaimana ketika mereka berhadapan, para penyihir Fir'aun itu melemparkan tambang-tambang atau tali-tali yang di mata manusia penonton, termasuk Nabi Musa sendiri, itu tersihir. Sehingga Nabi itu juga mungkin terpengaruh dengan sihir itu. Melihat yang dilihat aslinya itu ya tetap tambang atau tali. Tapi di mata penonton termasuk Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Penyihirnya tahu ini nggak asli. Nah, pandangan mata di sihir ini, sihir disebut sihir takhyil. Nanti kita akan sedikit singgung tentang macam-macam bentuk sihir. Nah, itu pengelabuan mata, pengelabuan pandangan mata. Orang dibuat itu, dan itu bisa tadi itu. Sampai Nabi pun sekelas Nabi Musa alaihissalam itu tersihir awalnya. Dan sempat takut melihat itu, oh ini ada ular. Sehingga Allah menenangkan, qulna la takhaf itu. Udah, jangan takut kamu. Terus kemudian beliau diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, begitu melihat tongkat jadi ular, ini para penyihir langsung beriman. Kalau orang-orang yang nonton nggak tahu. Orang-orang yang nonton pada umumnya, bahkan termasuk mungkin Nabi Musa semula, itu tidak tahu. Yang terlihat ini
ditambang tali menjadi ular, dengan tongkat Nabi Musa nego ular, terlihat ular sama saja. Tapi penyihir tahu, ini ular beneran ini. Maka mengapa mereka langsung beriman? Karena ini bukan sihir. Lalu mereka langsung beriman. Baik, intinya itu sihir. Cerita lain itu di dalam hadis ya, yang menjadi latar belakang atau yang menjelaskan tentang firman Allah dalam surah apa itu? Jadi tentang kisah Ashabul Ukhdud. Jadi surat Al-Buruj tentang kisah Ashabul Ukhdud. Itu kan ceritanya raja itu punya penyihir, penyihirnya sudah tua, minta supaya disiapkan pemuda untuk menjadi pewaris ilmu sihirnya. Akhirnya ketemulah seorang pemuda. Yang pemuda itu terus kemudian belajar kepada penyihir itu. Nah, jadi tiap hari dari rumahnya ke apa itu, ya ke istana di tempat di mana penyihir raja itu mengajarkan sihir, pulang. Nah, suatu hari ketika dalam perjalanan pulang pergi itu bertemu dengan seorang rahib. Ya, ulama ahli ibadahnya zaman itu yang beriman. Yang beriman. Tinggal sendiri di sebuah gua di tengah perjalanan tanah itu. Terus kemudian ternyata tertarik juga pemuda ini. Diajarkan keimanan, akidah, agama. Itu Masya Allah. Lalu kemudian singkatnya adalah bahwa, jadi disebutkan bahwa karena dari rumah mampir ketemu dengan gurunya itu, syekhnya itu. Jadi semula dia tahu, oh mungkin ini penyihir lain. Tapi kemudian diajarkan bahwa nah, ini bukan sihir, ini ajaran agama dari Allah Ta'ala, beriman dia dan seterusnya. Terus kemudian sehingga karena tertahan dulu belajar di sini sampai ke gurunya penyihir telat dia, dimarahi, dipukul. Ketika pulang dari penyihir ke rumahnya, mampir lagi dulu sehingga telat dari sampai rumahnya, dimarahi orang tuanya. Akhirnya ngadu kepada syekhnya Ustadz ini. Ini saya kalau telat itu di ini. Udah bilang aja kalau saya telat karena kalau di rumah dimarahi bapak, katakan telat gara-gara ditahan oleh guru penyihir. Kalau ditanya kenapa ini, ditahan oleh orang tua dan seterusnya. Intinya sampai suatu saat yang jelas bahwa ada di dalam kisah hadis sahih ya. Jadi dia sedang lewat begitu, di tengah jalan itu orang-orang lagi rame, itu tidak berjalan. Terjadi kemacetan, mau lewat nggak ada yang berani. Ternyata di sana ada binatang nggak tahu besar sekali. Masyarakat takut untuk lewat, menghadang jalan mereka. Jadi gitu. Nah di sini dia mengatakan, sekaranglah waktunya saya bisa mengetahui. Jadi gitu. Apakah ilmu penyihir ini yang lebih benar dan kuat, ataukah ilmunya si ahli agama itu? Nah itu terus kemudian dia mendekat ke binatang yang menghalangi jalan orang-orang, mengambil batu, kemudian dia berkata, jadi memanggil Allah, ya Allah, jika ilmu guru yang ahli agama, yang rahib itu yang benar di sini daripada ilmu penyihir, maka bunuhlah atau singkirkah binatang yang menghalangi jalannya orang. Dilempar dengan batu kecil. Tiba-tiba kemudian terpental atau mati. Dari situ dia yakin bahwa berarti yang benar adalah yang diajarkan oleh gurunya itu. Nah, dari sini kemudian tersiar. Pemuda ini tersiar, ini hebat sekali. Sampai panjang yang jelas akhirnya ketahuan bahwa kemudian banyak orang yang percaya kepada dia, mengikuti dia, termasuk
ada menteri atau perdana menteri raja yang sakit di situ, pendampingnya buta, dengar tentang pemuda ini, datang, kemudian dibantu, didoakan, sembuh. Dari sini kemudian, loh kok kamu bisa sembuh? Ditanya oleh rajanya. Itu saya ditolong oleh si fulan. Yang ini muridnya penyihir itu. Terus dia katakan, loh bagaimana? Akhirnya terus kemudian tersiar bahwa ternyata ini bukan sihir, saya disembuhkan oleh Allah Ta'ala melalui pemuda itu. Dari situ kemudian ketahuan, dan selanjutnya masyarakat semuanya beriman mengikuti pemuda itu. Nah ini cerita Ashabul Ukhdud dari situ. Rajanya marah, lalu kemudian masyarakat yang beriman dikumpulkan, dibuat gali lubang-lubang besar. Siapapun yang tetap mengikuti pemuda itu, beriman, akan dilemparkan ke situ. Nah, itu Ashabul Ukhdud itu mereka-mereka yang dibakar di lubang-lubang tanah. Itu ceritanya di situ. Itu dari kisah mengikuti pemuda itu. Nah, konteksnya adalah tadi. Jadi ini adalah karena dia itu adalah aslinya merupakan kader penyihir raja. Jadi raja-raja itu, sehingga ya tentu yang ya husnudzon kita, insya Allah yang tidak beriman mungkin tidak, tapi secara umum ini adalah untuk membackup oleh penyihir itu. Ini bahayanya. Nah, selebihnya bahwa manusia itu butuh kepada bantuan jin, di antaranya melalui para penyihir yang berhubungan dengan mereka, minta tolong kepada mereka dalam berbagai kepentingan. Dunia kekuasaan. Sekarang ini dalam berbagai kepentingan. Persaingan bisnis. Persaingan karir. Dalam kehidupan rumah tangga. Jadi karena sihir macam-macam kan. Ada sihir mahabbah, pelet, guna-guna. Jadi untuk jadi mendekatkan, aslinya itu antara mendekatkan suami ke istrinya, istri ke suaminya, atau memisahkan mereka, menceraikannya, banyak kasusnya dalam bidang perjodohan gara-gara sihir itu. Dalam hal keturunan, seseorang tidak bisa berjodoh dengan siapapun. Yang ungkapan istilah cinta ditolak, dukun bertindak itu, ini sihir, sebetulnya bukan dukun, penyihir bertindak. Seseorang ditolak cintanya, terus kemudian sesumbar udah, kalau tidak dengan saya, tidak dengan siapapun. Terus kemudian dia minta tolong kepada ini. Saya pernah dengar di Surabaya, ini ada sekian tahun yang lalu, ketika dulu rame-ramenya teman-teman mengadakan ruqyah massal. Itu ada cerita seorang gadis dokter. Cantik, kaya, sukses. Tapi sulit mendapatkan jodoh. Nah itu ceritanya bahwa mungkin sudah ada calon itu sekitar 9-10. Tapi semuanya selalu mundur. Terakhirnya tanpa jelas penyebabnya. Sampai akhirnya ada sebagian di antara mereka itu cerita. Jadi ketika bertemu gitu, ta'aruf atau mungkin meminang, itu nggak tahu gimana ceritanya. Dia berubah langsung karena tiba-tiba ketika bertemu itu, di mata pemuda calonnya ini, itu wajah gadis ini, dokter ini, itu kok jadi menakutkan. Bahkan ada yang tidak tampak menakutkan, tapi yang jelas langsung, yang tadinya ada rasa suka, itu tiba-tiba berubah menjadi benci. Itu banyak kasusnya. Ada yang dihalangi keturunannya, menikah tapi nggak punya keturunan. Jadi gitu. Nah, yang lebih dahsyat lagi ya dibuat sakit. Jadi pernah di Sidoarjo salah seorang
ini ya sangat kuat dugaan bahwa dia kena sihir. Sampai akhirnya meninggal. Jadi kenapa? Dia mengalami sakit yang dibawa ke dokter manapun itu nggak jelas. Nggak pernah bisa sembuh, nggak jelas. Dan itu terjadi setelah dia diminta dipinang seorang pemuda, terus dia tidak mau, menolaknya, langsung tidak lama setelah itu dia sakit, dan sakit yang misterius. Dan terakhir akhirnya meninggal. Dan itu banyak sekali. Jadi banyak sekali kasusnya. Bahkan ini di mana-mana, termasuk di Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi ini sama semuanya. Jadi dalam dunia perdagangan terkenal, dalam dunia bisnis terkenal, dalam dunia jadi karir terkenal sekali. Jadi orang punya pesaing, terus kemudian ingin unggul, lalu kemudian dia melakukan berbagai cara yang akhirnya kemudian lawannya itu dirugikan dan lain sebagainya, dan dimusnahkan. Nah, bahayanya ini secara akidah sangat berbahaya sekali, dan kemudian bahkan menimbulkan berbagai. Jadi kalau dalam hal seperti sihir takhyil, sihir pengelabuan pandangan mata, yang sebatas barangkali itu sebagai semacam demonstrasi untuk menampakkan seorang itu hebat, itu mungkin terbatas barangkali. Ya kalau seseorang mempercayai itu dan kemudian itu bisa berbahaya secara akidah. Tapi yang kemudian lebih dahsyat bahwa ini merusak. Jadi kalau itu pengelabuan, kayak contoh bahwa tali menjadi ular, itu aslinya bukan tali, tapi pandangan mata yang tersihir. Ya termasuk yang ceritanya ilmu gendam dan lain sebagainya itu bagian dari sihir kan. Jadi seseorang dompetnya diambil, ditukar uang 1 juta di dompetnya dengan 100 juta yang tampak bagi dia. Itu kelihatan, ditukar dengan 10 juta, dengan 20 juta. Senang dia. Diambil uang dia, terus dia dibawa pulang sampai rumah, ini kertas. Ini dan semacam itu, macam-macam. Itu pengelabuan, dan banyak yang seperti itu. Banyak sekali dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat berbahaya sekali dalam baik sihirnya itu sendiri yang melakukannya. Kalau para ulama menyebutkan penyihirnya itu kalau memang betul dia melakukan itu sudah sampai ke kufur. Sementara yang percaya kepada sihir dan kemudian memanfaatkan atau mengambil manfaat dari penyihir, jadi itu juga diancam di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la yadkhul jannata mudminu khamr wa mu'minun bisihir wa qati'ur rahim. Tidak masuk surga. Jadi pertama adalah pemabuk yang selalu mabuk mengulang-ulang. Ini ancaman ya. Yang kedua, yang percaya kepada sihir dan minta tolong dalam ilmu sihir, termasuk yang disebut para ulama. Jadi tidak boleh kita menggunakan atau minta tolong penyihir atau menggunakan sihir untuk melepaskan sihir, yang disebut nusrah. Itu sama-sama sesatnya. Terus kemudian yang ketiga adalah pemutus tali silaturahim. Baik. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal. Rasulullah bersabda terkait dengan bahaya sihir ini. Jadi sihir itu digandengkan dengan langsung disebutkan sebagai hal-hal yang paling membinasakan, yang paling merusak. Itu setelah syirik. Dalam hadisnya ijtani'u as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, yang merusak. Itu yang disebutkan pertama kali adalah asyirku billah, tentu. Jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua as-sihir.
Yang kedua adalah sihir. Dan berikutnya membunuh dan lain sebagainya. Ada berapa 7 itu. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, lain-lain ada sumpah palsu, ada menuduh zina wanita muslimah dan seterusnya itu. Tapi yang jelas bahwa itu termasuk yang sangat berbahaya. Nah, ini yang di dalam dan itu disebutkan bahwa itu bagian dari kenapa tadi dikatakan bahwa kalau untuk penyihirnya betul itu sudah sampai ke level kufur, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi firman Allah Ta'ala wattaba'u ma tatul syaitun 'ala mulki Sulaiman dan seterusnya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru bi'ilmin nas sihr. Jadi yang di situ disebutkan bahwa Nabi Sulaiman tidak kufur, tapi setan-setan jin-jin yang kufur, mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dan seterusnya. Jadi mengapa disebutkan bahwa sihir itu kekufuran? Karena secara fakta prakteknya apa yang dikatakan kehebatan-kehebatan, kelebihan-kelebihan, jadi yang diklaim atau yang ada pada mereka itu tidak mereka dapatkan kecuali kompensasi mereka melakukan hal-hal yang itu bentuk ketaatan mereka kepada jin sebagai syarat. Dan secara umum disebutkan bahwa tingkat kekufuran yang ada pada seorang penyihir itu nanti menentukan bentuk dan tingkat kehebatan yang mereka dapatkan. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan bantuan dari jin itu yang lebih tinggi, maka syaratnya itu mereka akan, dan itu bertahap. Jadi kalau dari tahap-tahap awal itu, misalnya dimulai dengan melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran syar'i, tapi masih belum tampak, belum terlihat. Itu mungkin masih ini. Jadi ini bahwa seperti salat masih salat tapi tidak wudhu. Orang tidak tahu. Atau dia tidak pernah mandi junub. Melakukan beraktivitas spesifik. Itu ada yang tersebut seperti itu. Terus naik ke level itu yang mulai tampak. Melakukan yang haram sudah kelihatan. Seperti contoh misalnya, menikah melebihi batas. Lebih dari 4. Istrinya 5, 6, 7. Bahkan menikahi 2 istrinya itu saudara, kakak beradik. Haram kan? Kita tahu semuanya. Itu kalau sudah mulai terang-terangan, itu mulai meningkat. Lebih tinggi. Menikahi bibinya, menikahi apa saja itu. Dan seterusnya udah. Itu sudah lebih tinggi lagi. Itu yang lebih tinggi lagi itu adalah bahwa di antara syarat-syarat ritual yang dia lakukan untuk memenuhi, jadi untuk supaya dia mendapatkan bantuan yang lebih spesial dari jin itu adalah bahwa ya sudah berhubungan dengan ini. Jadi nanti mungkin kita akan bahas tentang dia membuat jimat, tulisannya ayat Al-Quran, tapi dicampur dengan, mohon maaf, yang najis, darah haid misalnya gitu. Puncaknya itu adalah dalam banyak cerita dan kasus, dan ini yang mungkin termasuk paling tinggi, itu dia menginjak Al-Quran, menjadikan Quran itu sebagai alas kaki, masuk ke dalam kamar WC, dan itu selain ritual yang mereka lakukan
di tempat di mana mereka biasa melakukan ritual-ritual penyembahan sebetulnya untuk memenuhi syarat-syaratnya itu. Makanya mereka rata-rata mesti punya. Jadi mesti punya tempat-tempat khusus di mana mereka ada di situ. Tidak ada seorang pun yang pernah dibolehkan untuk masuk ke tempat itu. Termasuk dari keluarganya sekalipun. Yang saya pernah dengar itu, dan ini juga dari testimoni keluarganya. Ada dua kasus yang pernah saya baca dan saya dengar. Orang-orang ini sudah, jadi seseorang yang sebelumnya ketika masa hidupnya dikenal sangat sakti, punya kesaktian-kesaktian. Ya masyarakat yang tidak paham kan mengatakan, punya karomah. Jadi, nah ini salah satu yang berbahaya itu adalah bahwa kehebatan-kehebatan yang mereka miliki dari bantuan jin itu ya bagi memang hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan, sehingga kemudian diklaim ini karomah. Banyak masyarakat yang kemudian berdaya atau tertipu karena itu. Mengapa semua pendusta yang mengaku sebagai nabi itu dari kalangan dukun dan penyihir ini? Itu karena itu, mengapa kemudian punya pengikut? Karena memang dia punya sesuatu yang di kalangan masyarakat, ini karomah, ini kalau saya bukan, ini mukjizat ini. Ya termasuk seperti Samiri yang dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu kan diberi kemampuan itu kan. Sampai mereka kemudian menyembah anak sapi itu. Begitu juga semua. Jadi pembohong, pendusta yang mengaku sebagai nabi, para nabi palsu itu penyihir. Mengapa kemudian dia punya banyak pengikut? Karena itu tadi. Jadi punya kelebihan, punya kehebatan di mata mereka, lalu kemudian masyarakat tertipu dengan karena itu. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah bahwa jadi dua contoh yang pernah saya dengar langsung. Itu adalah yang pertama, yaitu ketika ini sudah meninggal dua-duanya. Ceritanya ini cerita terungkap ini disebutkan bahwa jadi seorang yang biasa juga dimintai tolong orang-orang dan dikenal bahwa ini sakti, dan ya mungkin sebagian masyarakat mengatakan ini wali. Karena memang punya kelebihan-kelebihan yang tidak biasa. Setelah meninggal, yang satu ini biasa dia punya ruang kamar khusus yang keluarga pun tidak ada yang berani atau boleh masuk ke ruang itu. Nah, ketika yang bersangkutan sedang tidak ada, ya masih terkunci. Sampai ketika dia meninggal, itu dalam kondisi terkunci. Tidak ada keluarganya yang berani untuk membuka pintu ruang atau kamar khusus itu. Sampai suatu saat atau beberapa waktu, setiap ada orang yang lewat dekat kamar itu mencium aroma bau yang sangat busuk sekali. Itu semua pada mengaku ini kok ada bau busuk sekali, yang diduga kuat ya dari dalam kamar itu. Sampai akhirnya terus ini sampai kapan kamar ini tetap terkunci begini? Pemiliknya kan sudah tidak ada. Terus ya tapi sejak itu tadinya mereka ya sudah biarkan aja, tapi begitu ada bau busuk, akhirnya kemudian ya ada yang memberanikan diri dan sepakat udah didobrak. Ketika didobrak itu mereka kaget sekali, di dalam kamar itu nggak tahu ada berapa jumlahnya. Itu mushaf Al-Quran berserakan, rusak, berserakan. Nah, yang jadi masalah adalah kecampuran dengan kotoran manusia. Quran itu. Bau busuk tadi itu dari sana. Nah ini,
Bagi yang tahu bahwa yang bersangkutan semasa hidupnya, setiap ada orang yang datang minta tolong ini itu salah satunya selalu minta dibawakan Quran. Yang kemudian ada yang pada mengaku itu. Loh ini, ya mereka semula, Quran ini mungkin untuk dibagikan, untuk disedekahkan, terus sebagai syarat apa kayak gitu. Nah itu ternyata Quran itu dia tetap disimpan di sana dan naudzubillah ya. Wallahualam gimana ceritanya, yang jelas bahwa Quran itu berserakan gak karu-karuan dan kecampuran kotoran manusia ada di sana. Ya wallahualam kita tahu. Tapi yang jelas seperti itu. Nah yang kedua, itu adalah bahwa sama, tapi yang ini bukan kamar. Jadi yang khusus tadi itu, ini ada kamar kecil. Kamar kecil. Yang, yaitu, kamar kecil khusus ini tidak pernah ada yang menggunakannya, tidak boleh menggunakannya kecuali yang bersangkutan. Ketika tidak digunakan, kunci. Kuat sekali. Sampai yang bersangkutan meninggal, ya kamar kecil dalam keadaan terkunci. Dan tidak ada yang, karena semasa hidup almarhum nggak boleh siapapun menggunakannya, sehingga keluarganya nggak ada yang berani menggunakannya. Setelah meninggal, itu terus kemudian tetap terkunci. Nah terus ini sampai kapan? Bahkan kalau tidak salah, ini kisah disampaikan oleh putra yang bersangkutan yang sempat belajar di Timur Tengah. Nah itu ketika pulang, ini sampai kapan kita akan biarkan kamar kecil ini terkunci, tertutup seperti itu? Jadi akhirnya kemudian dengan bantuan siapa gitu minta tolong, ya udah coba kita dobrak, kita buka. Nah mereka ketika kamar kecil itu didobrak, dibuka, mereka kaget. Mohon maaf, itu di tempat pijakan ketika orang buang hajat di kamar kecil itu ada 2 Al-Quran. Ada 2 Al-Quran yang ya udah mungkin dilengketkan di situ. Ya artinya kalau itu digunakan berarti yang menggunakannya ya nginjek Quran itu. Ya tapi kan kita tidak ini. Tapi yang jelas itu seperti itu. Nah kisah-kisah yang terkait dengan ini semuanya dahsyat, banyak. Lalu kemudian ini terkait dengan proses bagaimana penyihir melakukan sihir itu, belum lagi ritual-ritual yang dilakukan dan sebagainya. Itu nanti terkait dengan bentuk-bentuk sihir yang ada. Yang jelas bahwa bentuknya macam-macam, dari mulai level yang mungkin dianggap terendah sampai yang tertinggi. Tapi yang jelas bahwa kemudian ini kaitannya erat dengan sifat dasar manusia. Jadi sifat dasar manusia yang tadi, yang punya sifat kepuan, penasaran, tidak puasan, punya keinginan-keinginan yang maunya tidak terbatas keinginan itu. Nah, ketika seseorang punya keinginan-keinginan yang tidak ingin dibatasi atau dalam berbagai kepentingan, itu dia ingin baik untuk menjaga kepentingannya, mempertahankannya, atau ingin mendapatkan hal yang diinginkannya, tapi dengan cara instan, dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak normal. Penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya, atau calon penguasa yang ingin merebut kekuasaan yang lainnya, atau pebisnis yang ingin ingin keuntungan yang lebih dan kemudian bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Dalam dunia karir, ingin karir yang lebih lanjut. Dan sampai dalam dunia percintaan, perjodohan, dalam hubungan rumah tangga. Bahkan termasuk sihir mahabbah atau sihir tiwala. Yang ini kita ambil contoh misalnya. Dalam hadis disebutkan bahwa ini salah satu bentuk sihir. Itu sihir guna-guna. Tujuannya baik. Itu membuat seorang suami itu kemudian cinta ke istrinya, istri ke suaminya, kan tujuannya baik kan. Tapi itu pun nggak boleh kalau jalannya sihir. Karena rata-rata hasilnya itu juga buruk. Ada cerita
dari salah seorang ulama peruqyah terkenal di Mesir, itu menerapi seorang suami, itu terganggu dengan sihir, nggak tahu. Yang jelas diduga kuat bahwa ini dilakukan atau oleh istrinya. Jadi dia tadi biasa ya, nggak pernah ada masalah, ya, hubungan dengan istrinya baik, dia cerita pada istrinya, tapi sampai suatu hari dia merasakan hal yang aneh. Artinya ingatan dan kecenderungan ke istrinya itu di atas batas normal. Jadi tiba-tiba nggak pernah sabar untuk tidak dekat dengan istrinya. Jadi pergi ke kantor, sampai kantor langsung ingat istrinya, pulang lagi. Bahkan rapat sekian jam itu dari waktu-waktu dia harus pergi ke istrinya dulu, balik lagi rapat, ingat istrinya lagi. Itu Masya Allah. Sampai di rumah itu istrinya ke dapur, ikut ke dapur, istrinya kemana ikut ini. Ini enggak, dia sadar ini nggak normal kok. Apa yang terjadi? Nah, itu bentuknya seperti itu. Pasti ada yang berlebihan dan pasti ada yang gangguan. Nah, itu yang intinya adalah bahwa secara umum ini bagian dari bentuk hubungan atau hasil atau buah atau konsekuensi hubungan dan interaksi antara jin dan manusia yang sangat berbahaya, dan ini fenomena sepanjang sejarah ada. Dan bentuk bahayanya kalau untuk yang menjadi sasaran sihir itu, kalau tadi dari aspek keimanannya, kita waspada kepada bahaya sihir di samping aspek supaya menjaga akidah kita. Tapi yang juga perlu kita waspadai adalah bagaimana kita mewaspadai, mengantisipasi, dan selalu berusaha menjaga diri, termasuk untuk tidak menjadi korban sihir. Karena dengan level yang bertingkat-tingkat, itu hampir tidak ada pengecualian. Siapapun bisa menjadi korban sihir. Seperti yang tadi saya sebutkan. Itu sihir pengelabuan mata. Nabi Musa kan termasuk jadi korban. Memang tidak menyerang ini, fisiknya atau apanya, tapi tadi terkelabui. Berarti itu Nabi, Rasul yang dikul oleh wahyu dan mukjizat. Dan lebih dahsyat lagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis sahih Bukhari Muslim dan ijma para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa beliau pernah menjadi korban sihir. Disihir oleh ya mungkin masternya penyihir Yahudi, namanya Labid ibn Asam. Jadi itu kena terpengaruh oleh sihir itu. Sampai Allah Ta'ala untuk menyembuhkannya itu mengirim 2 malaikat kepada beliau. Dan kemudian malaikat itu memberitahu tentang tempat sihir itu di dalam sumur dan sebagainya. Akhirnya sumurnya itu ditimbun oleh Nabi, tidak diambil. Dan seterusnya. Karena nanti sihir itu ada alatnya. Ada bukhulnya istilahnya. Di dalam surat Al-Alaq itu kan Allah Ta'ala berfirman, di antara yang selalu kita baca dan kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukannya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu, dan qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku meminta perlindungan kepada Rabbil Falak, Tuhan waktu subuh. Terusnya di antaranya dan dari kejahatan an-naffatsati fil 'uqad. Jadi wanita-wanita, perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup pada bukhul sihir. Itu tafsirnya an-naffatsat itu as-sawahir. Disebutkan mengapa kok di sini penyihir disebutkan perempuan. Wallahu alam dulu, nggak tahu sekarang ya, tapi yang jelas dikenal dalam sejarah itu memang di zaman-zaman sebelum Islam khususnya itu kebanyakan penyihir perempuan. Yang kedua bahwa wallahu alam itu ada yang menyatakan bahwa penyihir perempuan rata-rata lebih dahsyat daripada laki-laki. Nah, kalau untuk sekarang wallahu alam mungkin tapi yang jelas an-naffatsat kenapa disebutkan penyihir perempuan, karena memang itu dulu yang banyak zaman itu dan kemudian
disebutkan bahwa nggak tahu penyihir paling-paling itu lebih dahsyat di dunia itu. Sehingga kita diminta untuk senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari potensi gangguan sihir. Dan tadi disebutkan siapapun ini. Tapi tentu ada penangkal-penangkalnya untuk ini. Tapi bagaimanapun dengan tawakal kita kepada Allah, dengan kita melakukan berbagai penangkal, insya Allah Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Itu insya Allah kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin insya Allah nanti kita bisa lanjut lagi dalam kesempatan berikutnya, khususnya terkait mengenali mungkin di antaranya beberapa contoh bentuk sihir dan sifat-sifatnya serta akibat-akibat yang bisa ditimbulkannya. Insya Allah itu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.